Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau beribadah. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah semesta alam. Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami melihat tangan kasih-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Dan hari ini, dalam minggu pagi ini kami ingin datang kepadamu Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, menyembah akan Engkau, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan membiarkan firman-Mu membasahi hati-hati kami Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kepada kami anugerah supaya dengan talenta yang telah Kau berikan kepada kami boleh menggunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, shalom. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, berikan senyuman yang paling hangat. Kasih salaman yang paling hangat, katakan selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini. Bulan Januari merupakan bulan kesaksian. Kami masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kesaksian di ibadah umum yang kedua ini. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, kami persilakan untuk maju ke depan, untuk duduk di depan supaya nanti dekat ketika akan maju ke depan. Diharapkan kesaksiannya tidak lebih dari 3 menit dan kesaksiannya tidak berupa pujian. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bersaksi, saya undang untuk maju ke depan, kita sama-sama untuk duduk di depan dan kita akan memberkati sesama kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Kalau di tahun 2024 Tuhan yang luar biasa telah menuntun kehidupan kita. Dan di tahun ini, tahun 2025 Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, amin. Dia bisa melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang siap buat memuji Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Mohon. Kita tepuk tangan bersama-sama. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah bagi yang mengasihi Dia. Allah sang
Allah kita Allah yang baik, amin. Allah kita Allah yang baik, amin. Dan pagi hari ini kita akan merayakan Allah yang baik itu. Mau semuanya katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita, mohon. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saya mengucap syukur ke Tuhan ya. Waktu tanggal 17 itu kan saya pergi bekerja dan mengerjakan laporan, menyiapkan acara buat kantor juga. Tapi tidak disangka jam 10 pagi saya ambruk. Jadi saya ambruk, lalu teman-teman pun kaget gitu ya, bos juga kaget. Tanpa gejala apapun, tanpa sakit apapun, saya ambruk kena serangan stroke gitu. Jadi sebelah kiri saya semuanya lumpuh gitu. Saya hanya bisa terbaring di tempat tidur, nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak tangannya. Tapi bersyukur puji Tuhan, semua bisa terlewati. Tuhan pun melakukan mujizat. Kata orang semuanya termasuk cepat gitu penyembuhan saya ya. Juga selama seminggu saya nggak bisa, saya hanya terbangun di kasur, cuma bisa bangun gitu. Kalaupun ke WC harus dituntun orang. Dari tadinya yang bisa serba bisa, tiba-tiba menjadi tidak berguna, rasanya kayak depresi ya. Di situ saya mulai depresi, sempat depresi, dan tapi puji Tuhan juga Tuhan menguatkan saya lewat suami saya, lewat teman-teman saya banyak, lewat saudara saya juga gitu. Dalam waktu seminggu di rumah saya mulai bisa berjalan pakai tongkat. Itu juga kata teman-teman itu termasuk cepat gitu, saya masih bisa pakai tongkat. Tapi saya ngelihat tongkat berat. Akhirnya saya nggak mau pakai tongkat dan saya berusaha berjalan sendiri. Berjalan sendiri, akhirnya bisa berjalan sendiri. Sudah mulai anak saya ajak-ajak main bola, saya tendang sedikit-sedikit gitu ya. Karena tadinya benar-benar lumpuh gitu, nggak bisa bergerak. Dan sekarang saya sudah bekerja kembali gitu ya, udah 2 minggu bekerja, udah bisa berjalan sendiri dan mulai tanda tangan. Kalau menulis belum bisa, sekarang masih latihan nulisnya ya. Tapi puji Tuhan segala sesuatunya Tuhan seperti melakukan banyak mujizat gitu ya. Amen. Saya melihat di TikTok, lihat komen-komen orang, saya 1 tahun baru bisa jalan pakai tongkat. Saya langsung puji Tuhan, saya bisa berjalan. Terus tangannya nggak bisa bergerak, ini saya bisa pegang mic. Ya puji Tuhan. Nah, di kala saya merasa lemah gitu ya, kalau
orang sakit kan merasa berpikir gitu ya. Berpikir sendirian gitu. Di situ banyak ngobrol gitu ya, banyak ngobrol sama Tuhan. Tuhan melakukan mujizat lewat banyak hal yang tanpa kita sadari gitu. Saya bersyukur buat semuanya, buat orang-orang yang mendukung saya gitu ya. Sehingga saya bisa kembali sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Salam, selamat siang. Selamat hari Natal dan Tahun Baru juga. Belum terlambat mungkin ya. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan di tahun ini. Tuhan selalu berkat yang terbaik ya kepada kita. Dimana di tahun ini dari rangkaian gitu kita menyambut hari Natal. Apa makna Natal buat kita waktu itu ya, banyak cerita-cerita. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang memberikan firman-firman Tuhan. Tapi di sana saya ada 3 prinsip gitu ya. Saya ambil dari semuanya itu. Di mana prinsip itu ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang sudah ada tentunya kita tahu ya, bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang mungkin dilakukan oleh Allah kita. Itulah yang mungkin yang sudah ada. Dan yang ada dan yang sudah adanya tentunya berkat-berkat Tuhan untuk kita yang kita terima selama tahun 2024 ini. Banyak juga di sana mungkin. Tapi saya yang ingat di bulan Desember kemarin firman Tuhan tentang damai ya. Bagaimana damai itu diutarakan, bahwa damai kita itu harus berdamai dulu dengan Allah, baru berdamai dengan diri sendiri, barulah berdamai dengan sesama. Tapi kenyataannya dalam hidup ini ya kita banyak mungkin terjadi hal-hal yang tidak cocok atau tidak paham, atau tidak salah paham dengan yang terutama mungkin dengan keluarga ya, suami, istri, anak, mantu, cucu, dan mungkin menantu ya. Ini juga saya mengalami sesuatu di tahun ini di mana keponakan saya ya, sedari kecil dengan saya, tapi sudah beberapa tahun ini dia tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan dengan saya gitu. Seolah-olah dosa itu sudah begitu jauh gitu. Bahkan mungkin yang terjadi kalau kita melihat mukanya, dia itu seperti melihat apa, nggak mau gitu negur atau apa. Tapi puji Tuhan gitu ya. Di bulan Desember kemarin saya juga mendapat firman tentang damai. Oh Tuhan, mungkin ini berkat buat saya, di mana saya bisa berdamai dengan ponakan saya. Di tahun ini dia bisa bicara dengan saya, bisa ngobrol apa yang kamu lakukan selama ini. Ini mungkin yang menjadi berkat buat saya di tahun ini ya, yang sudah ada dari Tuhan. Dan yang akan datangnya tentunya kita mungkin belum tahu ke depan apa yang akan terjadi pada kita. Tapi kita percaya saja seperti di firman Tuhan ada Petrus, bagaimana dia tidak percaya kepada Tuhan saat diulurkan tangan, ternyata dia oleng ya. Kita jangan mengikuti hal yang tidak baik, tapi kita ikutin aja apa perintah dari Tuhan walaupun rasanya itu susah dan berat. Kata Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kita itu jangan takut dan percaya saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Itulah mungkin yang akan datangnya. Dari ketiga itu mungkin boleh disimpulkan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Firman Tuhan yang saya terima juga kemarin di acara tahun baru ya, firman Tuhannya berkata bahwa walau dosamu merah seperti kirmizi akan diputihkan seperti salju gitu ya. Ceritanya bagaimana Tuhan Yesus itu begitu baik ya sama kita. Dosa seperti apapun Tuhan pasti akan akan pulihkan, akan putihkan seperti salju. Itu kan yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia untuk mengampuni, untuk apalagi salah-salah yang mungkin menyakiti bagi kita. Tapi puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, karena Tuhan kita itu begitu baik dan luar biasa. Puji Tuhan, amin. Amin. Saya yakin percaya banyak berkat Tuhan di tahun 2024 yang bisa kita bagikan kepada sesama jemaat di KU2. Setelah pujian kedua, saya masih mengundang buat Bapak Ibu sekalian yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan untuk
ke depan dan kita akan memberikan berkat bagi sesama kita. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa sekali lagi, amin. Amin. Kita punya Allah yang sangat luar biasa, amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti meninggalkan kita. Walaupun sedetik pun di setiap kondisi kehidupan kita, Dia, Yesus yang ada selalu bersama-sama dengan kita, amin. Keputusan terbaik bersama dalam kehidupan kita, amin. Dan kita menyatakan iman kita bahwa Yesus adalah pribadi yang selalu bersama dengan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, semuanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada Di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat, semuanya kali ini. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita, come on.
Ibu sekalian yang mau memberikan kesaksian. Amin. Saya yakin dan percaya selama tahun 2025 yang akan kita jalani ini, kita akan tetap merasakan kebaikan Tuhan. Ada amin. Walaupun mungkin kata dunia, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedikit pun. Dalam setiap permasalahan, tidak setiap problem dalam kehidupan kita punya Tuhan yang bisa membelah laut dan menenangkan badai. Amin. We worship you, Lord. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Angkat tanganmu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat saja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, mohon. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka
jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. We come to worship You, Lord. Worship You, Lord Jesus. Worship You, Lord Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Mengucap syukur Tuhan untuk hadir-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Katakan Tuhan, dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami punya Allah yang bisa kami andalkan. Kami punya Allah yang bisa kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kami mengembalikan yang terbaik Tuhan hanya untuk kerajaan-Mu. Biar apa yang kami kembalikan hari ini Tuhan bisa memperbesar kerajaan dan sungguh Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui apa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita dan juga firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk ibadah minggu pagi ini yang telah Engkau izinkan kepada kami untuk kami boleh menikmati. Khususnya kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan
kasih karunia dan kelimpahan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Tapi biarlah kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan penuh penghormatan terhadap anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berikan kepada kami hati yang siap untuk dibajak oleh firman-Mu Tuhan, sehingga hati kami itu bisa ditanami oleh firman-Mu dan itu bisa bertumbuh. Kami juga berdoa menyerahkan semua persiapan yang telah hamba siapkan. Hamba tahu ini tidak ada artinya jika Engkau tidak berkarya melalui hamba. Karena itu hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya, amin. Amin, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi mungkin kita yang belum bertemu secara langsung. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus, 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3, ayat 17 sampai 18, 2 Petrus pasal 3, ayat 17 sampai 18. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan Januari di gereja kita biasanya firman Tuhan itu bertemakan tentang bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita. Biasanya ketika kita mengevaluasi kehidupan kita, khususnya ketika memasuki tahun yang baru, ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu refleksi, kita mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun sebelumnya untuk kita mendapatkan pelajaran darinya. Dan yang kedua biasanya ada namanya resolusi. Apa yang kita targetkan di tahun yang baru. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai di tahun yang baru. Nah saudara, di dalam resolusi tahun ini, apapun resolusi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ada mungkin resolusi finansial, ada mungkin ada yang body goal-nya mau dicapai tahun ini, atau mungkin studinya mau diselesaikan tahun ini, apapun yang menjadi resolusi Bapak Ibu Saudara tahun ini, ada satu resolusi yang dititipkan oleh Rasul Petrus kepada semua kita orang Kristen di sepanjang zaman. Resolusi itu adalah bertumbuhlah dalam anugerah. Ya, bertumbuhlah di dalam anugerah. Di dalam ayat 18 tadi dikatakan bahwa bertumbuhlah di dalam anugerah. Nah saudara, konteks daripada ayat ini adalah Rasul Petrus bicara tentang kedatangan Tuhan. Nah pada saat itu ada begitu banyak orang yang mereka mempertanyakan kapan Tuhan datang. Karena sudah sekian lamanya kita menunggu Tuhan datang dan Tuhan tidak pernah datang. Tuhan belum datang. Dan beberapa di antara mereka percaya jangan-jangan Tuhan gak datang. Dan akhirnya mereka kemudian hidup mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Dan mereka meninggalkan kehidupan moral sebagai seorang Kristiani. Dan dari konteks itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus ya, dalam menunggu kedatangan Tuhan, kita harus tetap bertumbuh di dalam anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam anugerah merupakan sebuah istilah yang mungkin sering kali kita dengar. Beberapa dari antara saudara mungkin memahami dengan baik istilah ini. Tapi beberapa dari kita juga mungkin
Kita sering mendengarkan istilah itu, tapi kita belum paham apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam anugerah. Saya beberapa waktu lalu ketika ada seorang mahasiswa praktek, dia praktek di tempat saya, di sekolah, kemudian saya menjadi guru pamong, jadi guru yang kemudian membimbing dia. Lalu kemudian pada saat dia menjelaskan tugas kepada siswa-siswa di kelas, dia menyampaikan bahwa ya tugas ini harus dilakukan pribadi lepas pribadi, ya, pribadi lepas pribadi. Nah, saya nggak tahu kalau bapak-bapak yang mungkin, bapak ibu yang mungkin sudah angkatan lama mungkin tahu ya, dalam gereja Pentakosta kita selalu menggunakan istilah itu pribadi lepas pribadi. Artinya tiap-tiap orang begitu. Tapi anak-anak SMA pada saat itu mereka, apa artinya pribadi lepas pribadi? Apa pribadi saya lepas terus masuk lagi, pribadi saya lepas terus masuk lagi, atau apa artinya? Poin saya adalah bahwa seringkali ada istilah yang seringkali kita gunakan, tapi kita mungkin tidak begitu paham artinya apa. Dan hari ini firman Tuhan, ya, saya ingin share sedikit tentang apa artinya bertumbuh di dalam anugerah. Ini mungkin istilah yang seringkali kita gunakan, tapi mungkin beberapa dari antara saudara sudah paham betul, tapi sekali lagi mungkin dari antara saudara mungkin masih gamang ini artinya apa. Ya. Supaya ketika kita menggunakan istilah itu, kita menggunakannya dengan penuh makna, penuh pemahaman yang benar. Jadi bukan hanya kita menyebutkannya saja, tapi kita paham betul apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam anugerah. Nah, bagi saudara yang mungkin sudah pernah memahami bagian ini juga menjadi sebuah refleksi bagi saudara tentang bagaimana kehidupan kita dalam bertumbuh di dalam anugerah ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat kurang lebih 4 hal yang berkaitan dengan apa arti bertumbuh dalam anugerah dan bagaimana kita bertumbuh di dalam anugerah. Hal pertama, ketika berbicara bertumbuh dengan anugerah, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pengenalan akan Allah, itu tidak bicara hanya tentang pengetahuan kognitif kita, ya, pengetahuan. Kita mengambil informasi sebanyak-banyaknya tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Bukan hanya itu, meskipun itu juga adalah hal yang sangat penting, tapi bukan hanya itu. Bicara tentang pengenalan akan Allah, itu bicara tentang perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Allah. Jadi satu adalah pengalaman, pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang Allah melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, pengalaman kita berjalan bersama-sama Allah. Nah, saudara, di dalam ilmu pengetahuan, ya, biasanya ada 2 bentuk instrumen, ya, diakui yang secara umum diakui, ya. Ada 2 bentuk kemampuan manusia atau mungkin ya fakulti, ya, kemampuan manusia yang melaluinya manusia mendapatkan pengetahuan. Yang satu disebut rasional, ya, jadi kita bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya. Misalnya hari ini kita lihat orang kok jalan pakai payung, kita mungkin nggak lihat hujan turun, tapi kita lihat kok orang jalan pakai payung, ada yang pakai jas hujan dan sebagainya. Meskipun kita mungkin tidak lihat air hujan turun, karena mungkin kita di gedung yang tinggi, tapi waktu kita melihat itu kemungkinan besar di bawah sedang hujan, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Kita menyimpulkan dari mana? Dari preposisi-preposisi yang kita susun. Yaitu yang pertama disebut dengan rasional. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab, kemampuan rasional kita itu kita gunakan untuk memahami Tuhan. Tapi ada juga pengetahuan yang lain yang tidak bisa kita dapatkan berdasarkan rasional kita. Yaitu pengalaman kita. Atau biasa dalam ilmu pengetahuan disebut dengan empirical. Ya, sekarang memang ada satu lagi namanya intuitif, ya, tapi secara umum memang orang bilang ya rasional dan empiris. Empiris adalah pengetahuan yang diperoleh dari panca indera kita. Kalau saudara, bayangkan saudara kalau saudara menjelaskan kepada seseorang tentang rasa manis. Andaikan orang itu belum pernah, ini mengandaikan saja. Orang itu belum pernah merasakan bagaimana sih rasanya manis. Lalu kita menjelaskan rasa manis itu, kita jelaskan, ya. Tentu dia dia tahu informasi itu, tapi dia belum betul-betul tahu manis itu seperti apa. Tapi ketika kita taruh gula di lidahnya, dan kita bilang itulah rasa manis. Ya.
Dan oh ini rasa manis. Nah pengalaman itu tidak bisa digantikan dengan informasi rasional yang kita berikan kepada dia sebelumnya. Jadi ada dua fakulti ini, ada dua kemampuan manusia yang Tuhan rancang. Supaya manusia bisa memahami sesuatu dengan lebih dalam. Yaitu rasio kita. Yang kedua adalah pengalaman kita. Nah di dalam kehidupan kita sehari kita pun mengenal Tuhan dengan dua hal itu. Kita bukan hanya mengenal Tuhan melalui pengalaman, tapi kita juga perlu menggunakan akal kita. Dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengikuti kelas-kelas pendalaman Alkitab. Itu membantu kita untuk bisa memahami Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Kita harus mengalami Tuhan secara langsung. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus tahu betul tentang bagaimana kasih karunia itu bekerja di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam, misalnya di dalam Matius 16 ya, Matius 16 ayat 16 sampai 17 ya, ketika ini setelah 3 tahun kurang lebih Tuhan Yesus berjalan mengajar bersama-sama dengan Rasul Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika Tuhan Yesus bertanya ya pada akhir-akhir itu ya, Tuhan Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Ya, siapakah anak manusia itu ya? Lalu mereka, wah itu ini adalah Yeremia, Elia dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, ya berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pernyataan ini, ya, mengapa sampai Petrus bisa menyimpulkan seperti itu? Petrus menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia menikmati pengajaran Tuhan Yesus selama 3 tahun. Lalu kemudian dia juga melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ya, dia menyembuhkan orang, dia melakukan banyak mujizat. Dan pengalaman-pengalaman itu kemudian membentuk pengenalan Simon tentang Tuhan Yesus. Tapi kemudian, saudara, pengenalan itu ya pemahaman rasional kita, pengalaman kita itu tidak cukup. Kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, kita tidak mungkin, manusia tidak mungkin mengenal Allah dengan rasio kita. Kita terbatas dengan akal kita. Kita butuh anugerah dari Allah supaya rasio kita yang terbatas ini bisa mengenal Allah. Ya. Karena itu ketika ada momen-momen di mana kita harus belajar firman Tuhan. Saudara, lihat kesempatan itu sebagai panggilan Tuhan untuk saudara mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin berpikir, PA coba buat program gereja. Bukan saudara. Ketika kita menyusun PA kita juga berdoa, ya, hamba-hamba Tuhan di sini juga berdoa supaya firman Tuhan PA ini betul-betul merupakan cara Tuhan untuk berbicara kepada saudara supaya saudara lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi sekali lagi, untuk mengenal Tuhan dibutuhkan 2 hal. Satu, kesediaan kita untuk diajar oleh Tuhan. Itu berarti kita harus siapkan rasio kita dan siapkan diri kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Tapi yang kedua, kita juga butuh anugerah dari Tuhan. Rasul Petrus tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak merespon panggilan Tuhan untuk ikut Tuhan dan menjadi penjala manusia. Karena Rasul Petrus meresponi panggilan itu, maka dia bisa mengenal Tuhan. Tapi respon terhadap panggilan itu saja tidak cukup. Tuhan Yesus bilang harus ada anugerah yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Supaya kita bisa mengenal. Jadi saudara belajar dengan baik ya. Rasio kita cukup baik, IQ kita cukup baik. Lalu kita mempelajari firman Tuhan. Itu tidak bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membukakan itu kepada kita. Karena itu kita harus berdoa meminta anugerah Tuhan.
supaya kita bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan juga melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, Rasul Paulus memberikan penekanan ini kepada jemaat Korintus. Ya. Ketika orang mendengarkan firman Tuhan tentang Kristus, ya, tanpa anugerah apa yang terjadi? Rasul Paulus bilang, ya tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, firman yang sama disampaikan kepada manusia yang sama. Tapi manusia yang sama ini mereka tidak mendapat anugerah Tuhan. Sehingga bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Sedangkan bagi orang Yunani, atau bukan Yahudi, itu adalah kebodohan. Makanya kalau saudara bersyukur saudara bisa mengenal Tuhan, saudara bisa menyembah Tuhan. Itu kemewahan yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam kemewahan itu. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Karena itu saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini ya, untuk menitipkan kepada saudara. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara, ingat satu resolusi yang harus ada dalam diri saudara. Yang disampaikan firman Tuhan melalui Rasul Petrus ini. Resolusi saudara tahun ini salah satunya adalah saudara harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam melalui pendalaman Alkitab dan juga melalui pengalaman hidup saudara sehari-hari. Itu adalah titipan yang Tuhan berikan ya, di dalam firman Tuhan ini kepada semua kita. Setiap tahun kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu harus semakin lebih dalam dan semakin lebih dalam lagi. Itu hal pertama. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan berarti bertumbuh melalui kegagalan dan penderitaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara untuk bertumbuh dalam kasih karunia adalah kita berdamai dengan kegagalan kita. Kegagalan kita itu bisa menjadi senjata yang mematikan, yang digunakan iblis untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Kita melihat ada begitu banyak penderitaan yang kemudian membuat umat Tuhan itu kemudian berbalik dari Tuhan. Karena itu saya bukan anti terhadap teologi kemakmuran dalam pengertian saya tidak percaya bahwa Tuhan akan memberkati, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita hanya bicara bahwa Tuhan hanya memberkati kita saja, tapi kita juga tidak bicara bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan. Maka penderitaan itu bisa menjadi senjata yang mematikan dari iblis untuk menghancurkan iman kita. Ya. Tentu saja ketika kita mengalami penderitaan kita harus berdoa supaya Tuhan memulihkan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan juga menyertai kita dalam penderitaan. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tanpa berdamai dengan kegagalan dan penderitaan, iblis akan menggunakan penderitaan kita itu untuk menghancurkan kita. Faktanya kita tinggal dalam dunia yang belum sempurna dan seringkali kita menderita penderitaan karena dosa dari dunia yang tidak sempurna ini. Dan karena itu kita harus berdamai dengan penderitaan dan kegagalan. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti percaya bahwa Allah bisa memakai kegagalan kita untuk pertumbuhan rohani kita. Dan saudara, Rasul Petrus yang menuliskan tulisan ini, suratnya ini, dia memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kasih karunia, berarti bertumbuh dalam kegagalan dan penderitaan. Nah saudara, kalau kita lihat kehidupan Rasul Petrus ya, pada saat dia mengikut Tuhan, dia yakin betul bahwa Tuhan ini yang akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel, dia adalah Mesias dan sebagainya. Lalu kemudian ketika Tuhan berbicara tentang bahwa dia akan mati ya, dia akan disalibkan, gembala akan dipukul dan kemudian domba akan tercerai-berai ya. Dan Tuhan berkata bahwa hari ini imanmu akan digoncang. Lalu Petrus berkata di dalam Matius 26 ayat 33, 32 sampai 35.
Dikatakan di sana, lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Selanjutnya ayat 34. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum penyangkalan itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus bahwa penderitaan yang kamu alami nanti, itu melampaui kemampuan kami untuk bisa memikulnya. Dan Petrus bilang, enggak, saya siap. Bahkan mati itu adalah ukuran terakhir ya. Bahkan mati sekalipun saya rela ya. Saya siap memberikan semua yang saya berikan, yang saya punya untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Petrus menyampaikan itu, dia mengatakannya dengan serius. Dia menyatakan dengan serius, dia sangat percaya bahwa dia mampu melakukan itu. Dan saudara, ketika penderitaan itu datang kepada dia, ketika peristiwa itu datang kepada dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya yang cukup menarik adalah setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus datang menemui murid-murid. Lalu Tuhan Yesus secara khusus datang bertemu dengan Rasul Petrus. Tuhan Yesus bilang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara, kalau kita pikirkan dengan baik ya. Siapa ini Petrus? Ini orang yang gagal kan? Dia gagal untuk mempertahankan apa yang dia sebut iman itu ya. Dia gagal untuk melakukan janjinya kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan dia atau mendelegasikan jabatan ini kepada dia? Dan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul dan sejarah dari gereja mula-mula, Petrus dilihat sebagai soko guru. Dia dianggap sebagai orang yang dituakan. Dari semua rasul dia dianggap sebagai kepala rasul pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah pertanyaannya adalah mengapa Tuhan pilih dia? Ini orang kan portofolionya merah. Dia pernah menyangkal Tuhan. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Nah, saudara, kalau kita lihat dibandingkan semua murid-muridnya pun mengatakan hal yang sama. Kami siap mati buat engkau. Tapi tidak semua muridnya mengalami pengalaman batas. Di mana keadaan mereka di-push sampai ke titik batas. Dan Rasul Petrus mengalami itu. Dia mengalami di mana nyawanya di ujung tanduk kalau dia mengaku. Murid-muridnya semua lari. Tapi Petrus bertahan dan dia sampai ke ujung batas itu. Meskipun akhirnya dia gagal. Dan saya kira seringkali Tuhan izinkan ini terjadi pada hidup kita. Seringkali kita yakin dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Seringkali kita yakin dengan kemampuan kita untuk hidup tanpa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Saya mampu melakukan ini karena saya pandai, karena saya punya pengalaman. Saya punya experience yang tidak semua orang punya. Lalu Tuhan izinkan kita untuk masuk ke pengalaman batas. Di mana semua kemampuan kita dilucuti di situ. Rasul Petrus mengalami hal itu. Dia sombong dengan kemampuannya. Saya mampu, saya siap, saya berani dan segala macam. Dan kemudian Tuhan izinkan dia masuk ke dalam pengalaman batas. Semua kehidupan dia, semua keberanian dia itu dilucuti di situ. Dan pengalaman itu mengubahkan hidupnya. Kita tahu akhir hidup daripada Rasul Petrus ya. Di akhirnya pengalaman itu datang lagi kepada dia. Dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mati buat tuannya, buat Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam anugerah itu berarti bertumbuh di dalam kegagalan. Melalui kegagalan dan penderitaan. Tentu Tuhan tidak ingin kita gagal. Tapi seringkali Tuhan tahu batas kemampuan kita. Seringkali penderitaan datang kepada kita untuk melucuti segala kesombongan kita. Untuk bilang Tuhan, saya butuh engkau. Saya nggak mungkin jalani ini sendiri.
Dan Rasul Petrus tahu betul hal itu. Rasul Petrus tahu betul bahwa dia tidak mungkin bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Dan karena itu dia mengajak kita, apapun resolusi saudara tahun ini, jangan lupa bertumbuh dalam anugerah. Karena saudara siap atau tidak siap, penderitaan akan menghampiri saudara. Dan ketika penderitaan itu menghampiri saudara, kita akan lihat. Apakah saudara bertahan dalam iman, saudara akan menggunakan itu untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ataukah saudara akan hancur. Dan karena itu, Rasul Petrus melalui firman Tuhan dituliskan ini, mengajarkan kita untuk mari kita bertumbuh di dalam anugerah. Saat-saat kita menghadapi berbagai penderitaan, kita berdoa meminta Tuhan kasih saya anugerah untuk memikulnya. Kalaupun kita berdoa, ya sepertinya jawaban doa itu masih sangat jauh, tapi kita berdoa Tuhan mampukan saya untuk memikulnya. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9 dia mengalami penderitaan, ya beberapa penafsir mengatakan bahwa ada sakit di matanya. Dan dia berdoa supaya Tuhan kalau boleh ya saya disembuhkan. Tapi kalau saudara baca di bagian awal dari kalimat itu, dia bilang supaya saya jangan memegahkan diri atas penyataan-penyataan yang luar biasa. Maka Tuhan memberikan duri dalam daging itu kepada saya. Dan Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan mengangkat sakit ini. Tapi Tuhan bilang enggak, cukup kasih karuniaku. Sebab dalam penderitaanmu, kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami tahun ini, ya entah penderitaan kah, entah mungkin kegagalan, apapun yang kita alami tahun ini. Ingat, kita harus bergantung dengan kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita gagal, kita bilang Tuhan bantu saya. Supaya kegagalan ini tidak menjadi senjata bagi iblis untuk menghancurkan saya. Tapi biarlah ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saudara, Rasul Petrus pada saat dia menyangkal, itu adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Dan saudara lihat di dalam kitab Injil, semua kitab Injil mencatat perbuatan itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mencatat perbuatan yang dilakukan oleh Petrus. Dan pada saat pencatatan itu Rasul Petrus sudah menjadi orang yang sangat penting di dalam gereja mula-mula. Artinya apa? Artinya dia sudah berdamai dengan kegagalan itu. Dia minta mungkin supaya catatan itu dituliskan supaya menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Karena dia sudah berdamai dengan kegagalan itu. Saudara, kita tidak selalu berhasil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita tidak mampu, kita mungkin berkomitmen untuk bertumbuh, tapi kita kemudian gagal lagi dan sebagainya. Dan pada saat itulah kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Kemudian hal ketiga yang bisa kita lihat adalah bertumbuh dalam anugerah berarti bertumbuh dalam memberikan kasih karunia kepada orang lain. Bertumbuh dalam memberikan kasih karunia kepada orang lain. Nah saudara, ketika kita bicara tentang kasih karunia, maka Tuhan bukan hanya menginginkan kita menikmati kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan juga menginginkan kita untuk membagikan anugerah itu melalui pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Salah satu kisah yang menarik tentang hal ini tercatat dalam Matius pasal 18 ayat 32 sampai 34. Nah di situ dijelaskan tentang ada seorang yang dia itu sebenarnya dari ayat 23 ya sampai 35. Itu dijelaskan tentang seorang yang berhutang banyak kepada raja. Dan orang ini tidak mampu untuk membayar hutangnya. Lalu dikatakan di situ bahwa dia berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dia tidak mampu membayar utangnya. Lalu dia memohon kepada raja dan raja kemudian mengampuni dia.
dan kemudian menganggap hutangnya itu lunas. Ini kasih karunia. Dia mendapat kasih karunia, hutangnya itu lunas. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu dia keluar dan kemudian dia bertemu dengan sahabatnya, hamba yang lain dikatakan di situ, mungkin temannya. Lalu kemudian temannya itu berhutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar. Dan kemudian dia menahan teman yang berhutang itu lalu mencekeknya dan kemudian menganiaya dia. Dan teman-temannya itu melihat hal itu lalu menyampaikan peristiwa itu kepada sang raja. Lalu kemudian sang raja memanggil dia lalu menghukum dia. Nah, saudara lihat, ketika kita bicara tentang anugerah Tuhan, kita harus melihat perumpamaan ini. Ketika kita bicara tentang pengampunan, kita harus melihat perumpamaan ini. Hamba itu berhutang 10.000 talenta. Nah 10.000 talenta, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sahabatnya ini hanya berhutang 100 dinar. Ya, 6.000 dinar itu kalau kali 10.000, kurang lebih 60.000 ya, 60 juta. 60 juta dinar. Jadi artinya kalau dikonversi dari talenta, karena talenta itu sebenarnya satuan berat ya. Kalau di satu talenta biasa kalau dikonversi itu menjadi kurang lebih 6.000 dinar. Dan kalau kita konversi 10.000 talenta itu kurang lebih mungkin sekitar 60 juta dinar. Yang satu berhutang hanya 100 dinar, itu dicekeknya luar biasa ya. Yang satu ini berhutang untuk 60 juta dinar. Ya. Dan saudara lihat, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sulit mengampuni orang lain, padahal kita diampuni secara luar biasa oleh Tuhan. Dan saudara kalau kita ingat di situ ya, 1 dinar pada saat itu adalah upah 1 hari kerja. Jadi hanya dia berhutang kalau dia kerja 100 hari. Sedangkan orang ini berhutang 60 juta hari kerja kepada raja. Raja ampuni. Itu yang terjadi seringkali dengan kita. Kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena mungkin kita tidak menyadari bahwa kita pun berhutang banyak kepada Tuhan. Mungkin kita tidak begitu menyadari bahwa kita pun adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya kita memperlakukan orang lain dengan kalau orang lain bersalah kita melakukannya dengan sangat kejam dan sebagainya. Kenapa? Karena kita berasa kita berhak melakukan itu. Andaikan standar itu digunakan oleh Tuhan, maka tidak ada satu manusia pun yang akan hidup di dalam dunia ini, termasuk kita. Jadi ketika kita mulai memikirkan tentang bertumbuh dalam kasih karunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ini. Tahun ini itu pun harus menjadi resolusi kita. Kalau ada hubungan yang mungkin belum beres, ya, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun yang belum beres. Hari ini firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu harus bertumbuh dalam anugerah. Bapak Ibu harus menyalurkan kasih karunia yang Bapak Ibu terima dari Tuhan kepada orang yang mungkin bersalah kepada Bapak Ibu. Ibu harus mengampuni mereka. Tahun ini itu harus menjadi resolusi saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan, karena firman Tuhan ini datang kepada saudara hari ini. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan tidak terjadi secara kebetulan, firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dari masing-masing saudara. Apapun pergumulan saudara, firman Tuhan ini datang kepada saudara. Selesaikan hubungan saudara dengan orang lain. Ya mungkin saudara punya masalah dengan orang lain. Kemudian kalau ada yang belum saudara ampuni, lepaskan kasih karunia saudara kepada mereka. Sebagaimana saudara menerima kasih karunia itu dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat di dalam Matius tadi, dikatakan bahwa Matius 32 ayat, dikatakan di sana bahwa kemudian raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?"
tuannya itu pun marah dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Artinya apa? Artinya hutangnya dihitung kembali kepada dia. Jadi awalnya dia sudah dibayarkan hutangnya, dianggap lunas, lalu kemudian karena dia tidak mengampuni utang orang lain, orang yang bersalah kepada dia, maka hutangnya itu dihitung kembali. Artinya dia tidak layak hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita tidak layak hidup dalam kasih karunia. Kita tidak layak hidup dalam kasih karunia. Tuhan mengasihi kita supaya kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan mengampuni kita supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, firman Tuhan ini jelas, dia bukan hanya bicara tentang kewajiban, tapi dia bicara tentang ancaman. Orang yang tidak mau tinggal di dalam kasih karunia dan membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, maka dia tidak berhak tinggal di dalam kasih karunia Allah. Dan itu harus menjadi aware bagi kita. Kita menjadi satu perhatian khusus kalau saya tidak mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin saya tidak mengampuni orang lain? Sedangkan yang saya terima dari Allah itu begitu banyak. Saya mengharapkan ini bukan sebagai sebuah ancaman bagi saudara, tapi sebagai sebuah cross check. Supaya kita menjadi orang yang, maaf tanda kutip, tahu diri. Kita itu diampuni, mengapa kita tidak mau mengampuni? Itu sesuatu kekonyolan luar biasa. Kita diampuni dengan sangat banyak, tapi kita tidak mau mengampuni sedikit sekali. Sekali lagi, ini menjadi sebuah peringatan kepada kita untuk menjadi sebuah perhatian kita secara khusus. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam anugerah berarti membagikan karunia melalui pelayanan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang kasih karunia bukan hanya bicara tentang kita diselamatkan oleh Tuhan, ya, tapi berbicara juga tentang Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk bisa kita bagikan kepada yang lain. Kalau saya melihat bagian ini mungkin seperti kalau kita punya anak ya, kalau saya punya anak, dia mau ulang tahun, ada temannya mau ulang tahun, lalu dia ingin kasih hadiah kepada temannya, tapi dia nggak punya uang. Lalu saya orang tuanya, saya punya uang, lalu saya beli hadiah, lalu saya kasih ke dia supaya dia bisa join the party, ya, dia bisa bergabung dengan pesta ulang tahun itu. Itu pun yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan ingin kita saling melayani satu dengan yang lain. Tapi kita nggak punya apa-apa. Lalu Tuhan titipkan ini, ada gift, ada hadiah, ada karunia, ada talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bergabung bersama, lalu kita bisa saling share anugerah yang Tuhan kasih. Supaya orang lain bisa menikmati anugerah yang Tuhan kasih ke saya, dan saya juga bisa menikmati anugerah yang Tuhan kasih kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan bertumbuh dalam anugerah. Bertumbuh dalam anugerah berarti kita saling membagikan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kita melalui pelayanan. Nah saudara, berbicara tentang pelayanan, seringkali orang mulai masuk ke dalam titik hitung-hitung. Ya, wah Pak, bagaimana Pak? Waktu saya itu sangat terbatas sekali, saya punya aktivitas dan segala macam. Saya tidak bisa memberikan waktu untuk melayani. Dan bahkan tahun ini saya pun mau mengurangi jadwal pelayanan saya dan bahkan mungkin yang mundur dari pelayanan. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan itu berbicara tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Dasar dari pelayanan adalah kesadaran bahwa kita menerima banyak dari Tuhan. Satu ketika saudara, Rasul Petrus mendengar Tuhan Yesus mengajar. Lalu Tuhan Yesus mengajar bahwa ada di tengah-tengah Tuhan Yesus mengajar ada seorang kaya datang kepada Tuhan dan bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, kamu lihat hukum Taurat, lakukan semua itu. Dia bilang, saya sudah melakukan itu. Ada satu yang kurang. Kamu jual hartamu, lalu ikut aku. Orang kaya itu sangat sedih dan dia kemudian meninggalkan Tuhan. Petrus itu dengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Lalu Petrus bilang, Tuhan, bisa ditayangkan? Oke. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan,
kami telah meninggalkan segala sesuatu dan untuk mengikut engkau. Dan mengikut engkau. Pertanyaannya, jadi apakah yang kami peroleh? Lalu Tuhan menjawab, kata Yesus kepada mereka, nah ini saya lompat ya. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini kita melihat bahwa ini terkesan sebagai reward yang kita dapatkan ketika kita mengikut Tuhan. Tapi kalau kita melihat ayat ini dalam frame anugerah, maka kita harus sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bicara tentang apa yang akan kita dapatkan, tapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang perbandingan apa yang kamu kasih dengan apa yang aku kasih. Kamu kasih satu rumah, aku kasih ratusan rumah. Artinya itu tidak sebanding. Ini pertukaran yang tidak sebanding. Kita kasih apa? Kita kasih waktu kita. Tuhan kasih hidupnya. Tuhan kasih tubuhnya disalibkan. Dia kasih seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Jadi membandingkan itu adalah perbandingan yang unfair. Tidak adil. Tapi dia melakukan itu. Jadi ketika kita menghitung-hitung pelayanan kita, apa yang saya dapat dengan mengikut Tuhan? Saudara mendapat seluruhnya. Dan seluruh yang bisa saudara raih, saudara sudah dapatkan. Karena itu pelayanan menjadi sebuah panggilan yang mulia. Karena itu menjadi panggilan di mana kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita dapatkan. Kalau hari ini saudara mungkin, dari antara saudara yang mungkin ya, melayani dengan mungkin capek dan kemudian meninggalkan, terlalu sibuk pelayanan segala macam, lalu mau meninggalkan pelayanan, ingat firman Tuhan ini. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan itu harus menjadi motivasi kita. Kalau saya melayani, ya, saya capek melayani dan sebagainya, ingat bahwa yang saya terima lebih banyak daripada yang saya kasih. Saya kasih ini cuma 0,000 sekian persennya. Sangat kecil sekali dibandingkan yang Tuhan kasih kepada saya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang anugerah. Ya. Kita mungkin sering mendengar, pernah mendengar lagu Amazing Grace. Ya. Kita tahu bahwa itu lagu itu ditulis oleh seorang pedagang budak, ya, slave trader, John Newton. Dia adalah seorang pedagang budak dan kemudian Tuhan menyentuh hati dia. Dan dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Dan dia adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Nah salah satu tulisan dia, salah satu ayat Alkitab yang saat itu menginspirasi dia untuk menuliskan Amazing Grace, itu adalah ketika dia merenungkan 1 Tawarik pasal 22, 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 17. Nah saudara, saya ingin jelaskan sedikit konteks daripada ayat ini. Pada saat itu, Daud, dia ingin membangun rumah Tuhan. Dia melihat saya masih tinggal di rumah yang bagus, lalu tabut Tuhan ditaruh di tenda gitu. Lalu dia bilang, saya ingin membangun rumah Tuhan. Lalu Nathan bilang, oke, silakan bangun. Ya. Dan tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Nathan, lalu bersabda kepada dia. Nathan, Daud tidak boleh membangun bait Allah. Nanti kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik 22 ayat 8 dijelaskan di situ. Kenapa? Karena tangannya berumuran darah. Dia tidak boleh membangun bait Allah. Tapi aku akan memberikan kepada dia suatu dinasti. Dinasti turun-temurun yang tidak akan berakhir. Anaknya akan membangun bait Allah dan keturunannya itu tidak akan pernah lalu dari tahta itu. Dan tahtanya akan bertahan sampai seumur hidup. Sampai selama-lamanya. Saudara, Daud ketika mendengarkan firman dari Nathan itu, dijelaskan di dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, Raja Daud, mungkin bisa ditayangkan ya. Raja Daud setelah mendengar apa yang disampaikan Nathan, dia bilang, dia masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini. Ayat 17. Hal itu pun masih kurang di matamu ya Allah.
Sehingga engkau juga berfirman tentang keluarga hambamu untuk masa yang masih jauh dan memandang aku seperti orang yang mulia. Ya, orang yang suci. Ya Tuhan Allah. Saudara, sekali lagi, dia ini tidak bisa membangun bait Allah karena tangannya berlumuran darah. Dia itu berdosa. Dia harus dihukum. Tapi Tuhan bilang enggak, aku akan membangun dinasti bagi kamu. Ini gak masuk akal. Harusnya kan saya dihukum. Kenapa Tuhan malah membangun dinasti bagi saya. Dan dinasti itu akan membangun bait Allah. Dan tahtanya tidak akan berlalu dari keturunan saya. Ini cara kerjanya bagaimana? Saya gak mengerti. Harusnya saya dihukum. Tapi kenapa saya mendapat anugerah begitu besar. Bahkan itu pun masih kurang. Keluargaku itu pun engkau perhatikan. Itu pun masih kurang. Nah ini saudara, ini kesadaran orang yang tahu anugerah. Dia memahami itu amazing grace. Itu anugerah yang tak terbatas. Saudara, kalau kita mau jujur dengan hidup kita. Kita tuh orang gak suci-suci banget lah. Kita mungkin tidak membunuh seperti Daud atau mungkin berzina dan sebagainya. Tapi kita bukan orang yang sempurna. Tapi kalau saudara lihat hidup saudara. Sampai saat ini saudara dapat menikmati anugerah. Apa saudara layak mendapat anugerah itu? Kalau saya jujur, kita gak layak. Saya gak layak. Saya dan keluarga saya, kita gak layak. Anugerah Tuhan terlalu besar bagi kita. Terlalu amazing bagi kita. Dan kesadaran inilah yang membuat John Newton menulis Amazing Grace. Tidak bisa diperbandingkan. Tidak bisa dikomparkan dengan apa yang saya kasih ke Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk membaca bagian bait itu. Tapi saudara mungkin bisa merenungkan bagian bait itu. Lalu saudara melihat hidup saudara. Apakah saudara layak diberkati Tuhan sampai sejauh ini? Apakah saudara layak? Kalau saudara tidak layak, merasa tidak layak. Daud pun merasakan hal yang sama. Saya pun merasakan hal yang sama. Semua kita merasakan hal yang sama. Tapi itulah amazing dari anugerah Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini membantu kita di tahun ini. Untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Semakin mengenal lebih dalam keindahan dari anugerah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah yang tak terbatas itu Tuhan. Yang kalau kami pikirkan dengan akal kami, sungguh kami merasa tidak layak. Bukan hanya menikmatinya, bahkan hanya memikirkannya saja pun kami merasa tidak layak. Tapi bersyukur buat kasih karuniamu yang tanpa batas itu. Engkau memberikannya kepada kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih. Orang yang didrive oleh rasa syukur kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami itu bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami dan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya firman ini terus menguasai hati kami, mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya, kita akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan, saudara. Meskipun perjamuan kudus diadakan tiap bulan, tiap minggu terakhir tiap bulan, tentu ini jangan menjadi satu rutinitas, kebiasaan dari kita semua. Karena sebagai firman Tuhan yang kita dengar tadi, dalam ayat 29 berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi artinya, dia makan dan minum perjamuan sebagai hal yang biasa. Ada biasa juga tiap akhir bulan minum, makan, perjamuan kudus. Sini katakan, itu seperti orang yang tanpa mengakui tubuh Tuhan. Karena kita tahu, roti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dihancurkan untuk kita semua. Maka dikatakan firman Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu saudara, marilah kita dengan mengucap syukur menerima roti dan anggur sebagai bentuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyanyi satu kor dan kita masuk dalam doa. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menerima sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat bagaimana besar kasih Allah dalam kehidupan kami semua, yang sudah menebus dosa kami dan sudah memberikan hidup yang kekal untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan kuduskan kami, supaya kami boleh senantiasa Tuhan ampuni segala kesalahan dosa kami, supaya kami boleh menerima sakramen ini dengan hati dan penuh ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semua diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan,
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur untuk berkat Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar yang sudah Dia curahkan ke dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar yang Kau sudah berikan, curahkan pada kami semua. Kami yang seharusnya kami dihukum karena dosa-dosa kami semua. Tapi kami boleh mendapat hidup yang kekal dan dapat keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dengan sakit penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Kau sudah mengangkat semua persoalan kami dan sudah menggantikan itu dengan kelegaan, damai sejahtera dari surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua.
kami tidak takut menjalani tahun yang baru ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebagai pengikut Kristus, keabsahan status bukan karena tertulis beragama Kristen di KTP, tetapi bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang seharusnya dinamis dan bukan statis. Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Februari, kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Pertemuan akan diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 bersama dengan Pendeta Jakobus Runkan. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kalau pagi hari ini kita saudara-saudara bersama-sama dengan kita semua di dalam satu kebaktian untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tentu mungkin di antara saudara di rumah ada anak-anak saudara yang mendesak saudara untuk liburan. Saudara melihat kalender, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin besok merah, hari Selasanya dibablas sendiri, hari Rabunya merah lagi, libur, hari Kamis Jumatnya minta surat sakit dokter, supaya anaknya nggak masuk dan bisa 1 minggu lebih. Tapi saudara bilang, jangan gitu. Kita mesti ke gereja. Kita mesti mengutamakan Tuhan. Dan saya ingat benar, saudara. Orang tua saya suka bilang gini, Siong, kamu bisa seperti ini, kamu bisa sekolah seperti ini, itu adalah berkat Tuhan loh. Mesti mengutamakan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bisa sampai sekarang, itu karena berkat Tuhan bagi hidup saudara. Mari kita mengutamakan Tuhan. Dan saya mengucap syukur Tuhan. Sudah saudara. Tadi pagi saya berkata, saya di Gereja Rehoboth dari tahun 65. Kalau puluhan tahun yang lalu, kalau hari liburnya ngederet begini saudara,
Gerejanya kosong. Udah memang tidak, bukan 2 lantai, 1 lantai, kosong lagi. Terus Om Petrus bilang, ya puji Tuhan saudara, kita yang berbakti, kita mengutamakan Tuhan. Dulu kalau kebaktian mulai, itu yang duduk sudah cuma di kursi atau bangku paling belakang. Puji Tuhan. Dalam hari ini kami bisa melihat bagaimana kita semua mulai tadi pagi sampai siang ini, kami bisa melihat bagaimana saudara makin mengasihi Tuhan dibuktikan dengan kehadiran saudara. Berbakti terlebih dahulu, setelah itu liburan. Puji Tuhan, kita sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kalau itu keluar dari mulut saudara, itu menjadi teladan buat anak-anak kita. Sehingga mereka semua mau tetap bisa mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Pengumuman kedua, mungkin saudara berkata, ini kan bulan Januari udah lewat, udah mau lewat. Jadi kapan? Udah nggak ada kesempatan lagi dong untuk bersaksi. Ada saudara. Tiap kebaktian komisi saudara bisa bersaksi. Atau kalau saudara mau kesaksian saudara pada hari Minggu, bisa saudara memberikan surat pada kami. Dan saudara bisa bersaksi pada hari Minggu meskipun itu bukan bulan Januari. Saudara bisa bersaksi. Karena dengan kesaksian itu kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui pengalaman yang sudah kita terima. So, kalau saudara tidak ada kesempatan lagi untuk memberikan kesaksian secara langsung, saudara bisa merekam dan itu akan diputar di screen. Atau paling sedikit saudara bisa memberikan kesaksian di Sharon. Karena kesaksian itu berarti kita memuliakan Tuhan melalui pengalaman yang sudah kita terima kepada orang-orang sekitar kita. Ya, puji Tuhan, kehidupan kita semua tahun ini boleh menjadi makin dewasa dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan juga kami sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selama tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga sekali kami berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kami berikan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam berjalan dalam tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau sendiri akan memberkati, menyertai hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebagai pengikut Kristus, keabsahan status bukan karena tertulis beragama Kristen di KTP, tetapi bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang seharusnya dinamis dan bukan statis. Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Februari, kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Pertemuan akan diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 bersama dengan Pendeta Jakobus Runkat. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.